Si Frida bilang katanya dia transfer duit kostum itu katanya diambil sama dia itu untuk bayar infusan gua. Itu ada buktinya di YouTube gua. Nah terus sekarang dia gitu gua cek kan, ternyata dia pernah semuanya tuh dia minta duit infus ke gue, ya kan, ada tangga-tangga, ada buktinya, gue udah post juga di YouTube gue. Terus dia gitu dia bilang mau print mutasinya kasih ke gue, terus kagak, dia print mutasinya terus kasih ke si Rasman. Ya lu pikir aja pakai logika, ya kan? Intinya satu aja, kalau misalkan lu emang nggak salah, kenapa lu hapus bukti chat transferannya? Terus gitu kenapa lu hapus bukti chat suruh itu orang-orang transfer ke rekening lu, dihapus. Terus gitu bukti transfernya juga dihapus, ya kan? Terus gitu lu nggak mau kasih gue laporan keuangan. Setelah itu ternyata setelah dicek lagi ternyata bukan cuman kostum aja, ya kan? Bunga juga disuruh transfer ke rekening dia dan dia tahu betul itu nggak boleh, cuman boleh masuk uang ke rekening gua. Masih banyak lagi buktinya, terserah dia mau ngomong apa. Nggak apa-apa, gua mah dijahatin sama semua orang ya guys ya, nggak masalah. Yang itu nggak mengurangi berkat dari Tuhan buat gua ke Jaden kok. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti semua juga akan kebongkar. Kalau misalkan benar, kenapa takut? Gitu aja sih. Terus gitu lari-lari cari-cari lawan. Kalau hanya Frida. Memang kalau misalkan orang nggak bersyukur, ya begitu. Gue nunjukin sifat akhirnya bagus lah. Jadi nggak perlu ada kasihan lagi, Kang. Sampai saya tanya, itu handphone katanya kamu diberikan 10 juta. Betul ya? iPhone 13 ya? Ternyata iPhone-nya sudah kamu kembaliin. Iya, yang iPhone kantor itu yang iPhone 13. Sudah dikembaliin. Guys, ini orang bener-bener gak bersyukur. iPhone pribadi dia yang dipegang itu gue yang emang gue yang kasih dan gue ikhlas. Terus dia bilang balikin ke gue, mana balikin, yang dikasih itu handphone kantor. Oke, handphone kantor ya balikin lah guys, orang digojekin yang harusnya dikasih 105 sama gue dikirim pakai gosen. Tapi yang dimaksud ini adalah itu handphone pribadi lu, ya kan? Lu bilang enggak, harusnya ngomong iya. Ingat gak sih waktu itu lu minta kasbon buat beli handphone, ya kan? Terus udah gitu gue bilang gak usah, buat Frida aja, buat THR. Terus lu masih minta THR nya 2 jeti. Ingat gak sih harga handphonenya 8 juta, gue masih inget. Terus lu minta THR nya 2 juta itu buat bapak lu bilang. Gue masih inget, gue kasih. Terus namanya lu gak bersyukur, memang lu bilang gak dikasih. Maksudnya orang lu juga mengakui kok ini videonya. Setelah kamu dapat handphone ini, kamu ada minta lagi gak? Pinjam duit ke ibu. Gue tagih gak? Enggak. Terus habis itu minta THR lagi gak lo? Iya. Kamu bilang mau kasih ke bapak kamu. Aku kasih nggak? Ibu kasih 2 juta. Kasih lagi kan? Ngomong-ngomong ada faktanya. Terus masalah handphone, Frida, jangan pura-pura bego. Yang gue maksud handphone, yang gue kasih ke lu itu handphone yang lu pakai, bukan handphone kantor. Iya emang handphone kantor dibalikin, tapi apa yang lu pakai kan iPhone boba itu kan dari gue siapa? Dari gue. Gitu, ngerti kan? Nggak mungkin nggak ngerti kan? Iya memang handphone kantor dibalikin. Gue ulang sekali lagi, tapi kan handphone yang itu yang gue beli gue bayarin itu. Terus kayak gitu lu bilang katanya, terus kayak gitu lu pertama minjem, terus gue bilang nggak usah buat Frida aja. Terus kayak gitu mau buat THR, terus kayak gitu abis itu lu minta lagi THR-nya kan? Gue kasih lagi 2 jeti, lu bilang buat bapak lu. Masa masih gue jabarin kalau lu nggak ngaku semuanya? Kalau gue mau ngomong ada buktinya. Gaji memang udah gue kasih, bonus belum, karena lu belum kasih gue laporan keuangan sama laporan penjualan. Gue ada bukti chatnya minta laporan penjualan. Gue ada bukti chatnya minta laporan penjualannya. Lu bilang besok mau dikasih, tapi kan sampai hari ini belum dikasih. Gitu. Kok kalau misalkan nggak digaji, nggak mungkin bertahun-tahun gue nggak gaji lu. Terus lu mau kasih tahu ke semua orang apa segala macam kerjaan ini itu. Lalu kan tahu job desk personal asisten apa. Lu kan orang kedua setelah gue. Berarti kan lu kan melakukan apa yang gue lakukan. Masuk coba lu baca job desk personal asisten. Ngerti kan? Kenapa lu dulu pura-pura ngerti, sekarang tiba-tiba nggak ngerti? Terus lu kayaknya berkeluh kesah, bukannya katanya lu bahagia. Terus ngeri banget ya guys ya. Coba ya guys ya, kalau misalkan kalian punya orang kepercayaan, terus ya gitu dia resignnya secara tidak profesional, terus disuruh datang 105 nggak mau, terus ya gitu dikontenin baru datang, terus ya gitu dia ngomong ke orang-orang di preskon, utang perusahaan, utang gue segini, utang kantor gini-gini. Ngeri banget guys. Gue itu setiap kemana-mana pasti selalu bertiga, ya kan guys. Satu pasti gue sama gue sendiri kan. Terus yang kedua gue pasti sama kameramen alias atau editor, itu udah pasti. Dan yang ketiga gue pasti sama Frida. Tapi akhir-akhir ini memang Frida udah banyak alasan dia tidak ikutin itu ya kan.
dulu gue pikir dia bahagia, tapi ternyata dia tertekan. Dia tidak bahagia guys ya, tidak bahagia atau tertekan, gue nggak ngerti deh. Jadi kalau misalkan dia bilang kemana-mana dia rekamin apa segala macem ya memang dia kadang bikin story. Terus dia gitu kalau misalkan anak-anak itu memang ada lagi kameramen gue yang untuk konten YouTube dan lain-lain gitu guys. Nah terus kalau dia bilang karena irisan karena dimarahin, enggak, dia memang gue marahin waktu itu karena dia telat pengiriman bunga. Akhirnya apa kalau dampaknya telat, banyak kali sering kali telat kirim bunga sehingga customer gue minta refund. Ya siapa yang nggak ngamuk, itu kan dan gue ngalamin kerugian dan orangnya nggak mau beli lagi sama gue, ya gue ngamuk lah. Terus dia bilang Isan kan tadi kan kalau sering marah-marahin, ya kalau misalkan dimarahin karena salah ya terimalah, karena guanya mengalami kerugian. Gue nggak pernah marah-marah kalau misalkan gue nggak pernah marah-marah kalau misalkan mereka nggak bikin salah, kecuali gue marah-marah kalau misalkan mereka nggak bikin salah. Nah gue gila. Terus dari gitu dia udah ngomong Isan itu dari sejak udah bulan-bulan lalu jauh-jauh, tapi ngomongnya bukan sama gue, ke orang yang baru interview. Jadi kan ada anak kan mau interview gitu ya, jadi marketing gitu kan. Nah terus dia curhat ke tuh orang, gue mau di sana, di sini anak-anaknya pada nggak suka sama gue gitu. Terus dia ngomongnya udah lama banget, 2 atau 3 bulan yang lalu ya, pas puasa. Tapi dia nggak ngomong sama gue, dan gue juga baru dengar ya. Jadi ya memang dia menurut gue ya udah banyak bohong ya, udah banyak namanya mungkin jati dirinya baru kelihatan kali ya setelah sekian lama. Sebenarnya kalau mau resign ya resign aja toh, ya kan? Resign aja, serah terima baik-baik. Kan gue udah minta juga serah terima baik-baik dari hari H, tapi dia kan nggak mau, dia memilih untuk yang tidak baik-baik, dan dia memilih egonya yang menurut gue ya dia tidak tahu terima kasih dan tidak tahu bersyukur. Tapi ya bebas lah, hidup itu kan pilihan. Gue udah nunggu 7 hari, 8 hari, dia tetap gak datang. Sampai akhirnya gue kontenin, dia baru datang gitu. Terus dia bilang apa lagi tuh? Dia bilang apa lagi kemarin ya? Oh dia ngitung stok. Enggak, dia nggak pernah ngitung stok. Yang ngitung stok itu ada orang kantor namanya Siti. Nah tugas dia itu ngecek. Memang tugas dia ngecek kan. Dia tuh harus ngecek. Ya kan dia kan namanya PA. Dia harus ngecek lah anak-anak kerjaannya gimana, apa segala macam, hitungannya benar apa kagak. Ya harus ngecek, double check gitu loh. Sedangkan dia nggak pernah ngecek. Gitu aja sih. Gua dihianatin sama 1000 orang itu nggak masalah, karena dihianatin 1000 orang juga nggak menghilangkan atau nggak mengurangi berkat dari Tuhan buat gua sama Jaden. Jadi nggak masalah, yang penting kita tetap berbuat baik aja guys, ya kan? Tetap hadapin semuanya. Kalau jatuh ya nggak apa-apa, jangan lupa bangun lagi, gitu aja sih intinya hidup. Sama bersyukur aja apa yang gue punya, ya udah bersyukurin aja kayak gini. Ya kalau mungkin memang salah gue terlalu percaya, di kedepannya pasti akan gue benerin. Gue nggak mau lagi terlalu percaya orang sih guys. Serem.